Oke, kembali lagi bersama saya dengan Irfan Susanto Lubis. Seperti video saya yang sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang learning text dan ada resources. Tetapi khusus untuk ada resources, nanti saya akan upload di video yang selanjutnya ya, biar teman-teman tidak melihatnya begitu panjang dan banyak. Oke, kali ini kita akan fokus tentang membahas tentang learning text, menu di dalam learning text. Di dalam menu learning text, itu ada dua pilihan teman-teman, yaitu adalah question bank dan my assignments. Di dalam question bank itu artinya adalah kita membuat kumpulan soal. Nah, lalu di dalam my assignments kita kayak membuat tugas-tugas. Oke, saya ingin teman-teman memahami, ketika kita ingin membuat my assignments atau tugas-tugasku, sebenarnya kita bisa menambahkan atau mengambil soal-soal dari question bank. That's why mengapa kita sangat perlu sekali membuat kumpulan soal yang begitu banyak. Agar kita kalau ingin membuat tugas, kita tinggal bisa mau memilih dari kumpulan soal-soal yang kita punya. Nah, kecuali teman-teman mau memilih membuat soal yang baru, yaitu beda kasus lah ya. Nah, sekali ini saya akan mau mengajarkan teman-teman bagaimana sih membuat kumpulan soal. Oke, pilih menunya yang kumpulan question bank. Nah, pilih di bagian functional section. Ada 3 pilihan ya, teman-teman. Yang pertama adalah edit my question directory. Ini seperti ibaratnya kita ingin membuat soal itu mau kita simpan di mana, di folder yang bagaimana. Nah, kita atur di sini teman-teman di dalam edit my question directory. Oke. Anggap saja saya mengajar siswa kelas 7, 8, dan 9. Maka saya add my main directory-nya seperti math grade 7. Oke. Tadi saya bilang saya mengajar di grade 7, 8, dan 9. Sehingga saya tekan lagi math grade 8. Oke. Math grade 9. Oke. Sekarang anggap saya sedang ingin mempersiapkan bahan-bahan mengajar untuk math yang grade 8. Maka mungkin saya akan mengajar bab 1, bab 2, bab 3, dan begitu seterusnya ya. Maka saya ingin membuat ini lebih rapi. Maka saya akan membuat itu dalam bentuk subdirectory. Maka saya memilih tanda plus pada file directory math grade 8. Tanda plus begini. Maka saya buat bab 1 contoh. SPLDV. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan lagi mungkin bab 2, ya tinggal tambahin aja lagi plus tadi, bab 2. Mungkin apa begitu ya, aljabar. Oke, nah bisa dilihat ya teman-teman. Sudah, kalau sudah cukup, oke kita kembali. Nah, sekarang kita akan membuat soalnya. Kita buat create question-nya. Pilih, ingat tadi saya ingin membuat kumpulan soal untuk grade 8. Maka grade-nya sudah grade 8. Nah, di sini perlu membuat question name yang jelas. Seperti yang tadi saya mau membuat kumpulan soal untuk SPLDV. Maka saya buat namanya adalah SPLDV Trial. SPLDV Trial nomor 1. Maksudnya ini saya mungkin punya banyak soal, mungkin soal 10, maka saya buat dari nomor 1, 2, 3. Dan perlu sekali untuk memudahkan kita adalah membuat nama yang sama, biar ibaratnya kita gampang tahu, oh ini soal nomor pertama ini, soal nomor kedua ini, soal nomor ketiga gini. Biar tidak beracak-acak ya teman-teman. Oke. Nah, lalu untuk di question type, ini ada pilihannya multiple choice, sequencing, fill in the blank, true or false, or open-ended. Silakan teman-teman pilih aja yang sesuai dengan yang teman-teman mau create. Saya contoh ingin memilih yang multiple choice, pilihan berganda. Karena dia multiple choice, silakan dipilih. Cuma dua opsi jawabannya atau terserah teman-teman. Saya memilih 4. Nah, type answer-nya adalah others. Kalau numbers itu artinya adalah yang diisi adalah angka. Tapi karena ini adalah PG atau pilihan berganda, maka kita kan siswa hanya disuruh memilih A, B, C, atau D opsi jawabannya. Maka kita pilih others aja. Lalu untuk skornya, terserah teman-teman bisa ganti. Saya memilih 5 saja. Oke.
Nah, soal ini terserah teman-teman di sini ada banyak pilihan, anchor text, calculation, basic, similar, challenging text. Teman-teman bisa tahu apa itu artinya, tinggal googling juga bisa ya. Ya, ibaratnya gampangnya adalah kira-kira soal yang teman-teman mau buat itu rananya rana apa? Apakah C1, C2, C3, atau kalau dia udah C3 atau sudah C4 udah susah ya, mungkin atau HOTS mungkin di challenging task ininya tipe soalnya, atau kalau mungkin dia tipenya hanya aljabar seperti gampang begitu ya. Ya, mungkin calculation. Tapi kalau mungkin soal yang benar-benar gampang banget ya ibaratnya cuma untuk tahu aja di pemahaman aja begitu, mungkin basic text. Oke, saya mau basic text aja. Nah, disinilah teman-teman, question directory. Jadi soal ini kita mau simpan di mana, kita mau taruh di mana. Nah, kita pilih. Nah, kita pilih seperti yang tadi. Saya, nih, sini ada pilihan teman-teman, my directory atau public directory. Ketika saya memilih my directory, maka soal ini akan saya simpan di dalam folder teman-teman sendiri, di dalam bank soal teman-teman sendiri. Tapi ketika teman-teman mau memilih ke public directory, maka itu artinya adalah semua orang mungkin di dalam sekolah teman-teman itu bisa mengakses soal teman-teman. Nah, terserah teman-teman mau taruh di public directory atau my directory. Kalau cuma mau tahu untuk pribadi aja, maka pilih my directory. Tapi untuk mengizinkan bisa diakses oleh orang lain, maka taruh di public directory. Nah, kalau saya mau memilih dulu untuk di my directory gitu. Maka saya pilih yang grade 8. Nah, saya mau ini kan tadi membuat SPLDV untuk soal untuk SPLDV, maka saya pilih yang bab 1 SPLDV. Lalu saya pilih oke. Nah, dia udah tersimpan di situ alamatnya. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengupload. Ketika kita ingin mengupload, satu hal yang teman-teman harus pastikan adalah program ini atau aplikasi ini hanya mau membaca yang di dalam bentuk gambar atau extension gambar. Nah, berhubung saya menggunakan iPad, maka saya bisa gampang sekali. Jadi saya tinggal googling dulu aja soal yang mau saya taruh. Mungkin contohnya seperti ini soal saya. Saya mungkin memilih soal yang nomor, kira soal nomor apa ya kira-kira ya. Soal nomor 4 deh. Soal nomor 4. Saya mau ini. Soal nomor 4. Maka saya tinggal screenshot aja teman-teman. Tinggal screenshot, saya tinggal arahkan. Potong di bagian yang saya cuma butuh saja. Oke. Dan maka saya simpan di photos. Nah, karena saya sudah taruh di dalam iPad, maka ketika saya screenshot dari browser saya, itu maka sudah otomatis akan tersimpan dalam bentuk gambar, extension gambar. Nah, seandainya kalau teman-teman menggunakan aplikasi Newsprint ini di dalam laptop, maka intinya adalah pastikan teman-teman ingin mau mengupload itu dalam bentuk extension gambar. Maka saran terbaik dari saya adalah teman-teman buka dulu PowerPoint. Nah, di dalam PowerPoint itu teman-teman masukkan soal-soalnya. Saran saya adalah satu slide untuk satu soal, satu slide untuk satu soal, satu slide untuk satu soal. Nah, habis itu baru teman-teman simpan dalam bentuk save as. Save as-nya, biasa kalau kita save as-nya dalam PPT atau PPTX. Nah, kali ini simpan di dalam bentuk extension gambar atau JPEG. Nah, oke. Nah, habis itu baru teman-teman bisa recall dia ke sini. Upload dia ke sini. Sekarang saya mau upload. Saya mau ambil dari galeri saya. Ini tadi soal saya yang itu. Oke. Pilih dan. Nah, ketika proses loadingnya tadi sudah selesai, artinya soal tersebut sudah masuk ke dalam servernya dia. Nah, sekarang kita ingin mau menjawabnya. Maka kita pilih edit question atau solution. Nah, inilah soal tadi. Nah, sekarang kita ingin membuat kunci jawabannya. Nah, kita intip dulu ya. Kira-kira ini jawabannya apa? Oh, soal nomor 4 di sini. Ini enak banget ya. Kita bisa lihat. Oh, jawabannya adalah C. 11. Oke. Jawabannya adalah 11. Nah, untuk mau membuat kunci jawaban, teman-teman pilih di menu yang answer space, yang paling bawah. Answer space insert. Nah, ketika teman-teman klik,
Nah, kembali lagi pilihannya, ada multiple choice dan segala macamnya. Ini harus sesuai dengan tipe yang teman-teman buat. Karena saya adalah PG, maka saya pilih multiple choice. Lalu arahkan. Ini, saya mau taruh di sini. Lalu teman-teman select deh. Tadi jawabannya adalah C. Nah, sekarang warnanya sudah merah. Ketika warnanya sudah merah, teman-teman, itu artinya program ini sudah menerima atau sudah mensahkan. Maka teman-teman tinggal pilih exit. Nah, di sini jangan lupa teman-teman, please klik atau please klik tanda checklist supaya ini sah untuk disimpan. Kalau teman-teman langsung back aja, maka ini tidak akan disimpan. Pilih checklist. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat. Warna biru artinya soal ini sudah selesai. Tipenya adalah multiple choice, basic text, dan untuk skornya adalah 5. Itu artinya teman-teman. Nah, gimana kalau seandainya teman-teman ingin, saya kali ini nggak mau deh PG, saya mau buat tipe yang lain, gimana? Silakan, gampang sekali teman-teman. Tinggal pilih create question lagi, sama tadi untuk SPLDV trial nomor 2. Nah, kali ini nggak mau deh soalnya PG, saya mau yang pilih in the blank. Boleh banget, silakan. Oke, maka tinggal dipilih ini, question type-nya. Karena dia adalah fill in the blank, maka ini untuk question option-nya tidak perlu ya, ini berlaku untuk PG. Nah, ini saya perlu ingatkan sekali teman-teman. Untuk di type of answer-nya, saya sangat menyarankan jawabannya ada dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka. Jangan others. Others ini ibaratnya, others ini dia bisa membaca tulisan. Jadi contoh, A besar dengan A kecil. Ketika teman-teman pilihnya others, teman-teman kunci jawabannya menulis A besar. Nah, siswa contohnya memberi soal mengketik jawabannya dengan A kecil, maka sistem akan membaca itu salah. Kan repot. Nah, jadi saya menyarankan untuk numbers aja. Begitu ya. Oke. Lalu skornya saya pilih 5. Base ini saya mungkin ya calculation lah, perhitungan biasa. Nah, direktorinya saya simpan ke yang bab 1 SPLDV. Saya upload. Untuk kali ini saya sudah sediakan soalnya sebelumnya ya teman-teman. Sistemnya sama aja, saya sudah upload. Nih. Oke. Lalu untuk edit question solutionnya sama. Nah, ini soalnya. Tadi coba kita intip ini. Tadi saya ambil dari sini juga, teman-teman, soal ini. Jadi saya ambil dari sini, ini website yang cukup bisa saya rekomendasikan lah buat teman-teman. 12 jawabannya 12. Oke, saya tinggal ketik jawabannya 12. Nah, sama lagi untuk mengisi jawaban, pilih paling bawah teman-teman answer space, insert. Nah, sekarang dia bukan PG tapi pilih the blank. Baru teman-teman arahkan di sini. Nah, sudah ada kursor seperti itu. Lalu teman-teman masukkan keyboardnya, ketikkan angka 12. Lalu enter. Sekarang sudah berwarna biru. Artinya dia sudah sah. Sudah dibaca sama. Seperti tadi keluar. Dan jangan lupa checklist. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat. Soal saya sudah ada 2. Fill the blank. Tipe soalnya adalah calculation. Dan untuk skornya adalah 5. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sih teman-teman untuk membuat bank soal. Nah, sekarang saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana sih membuat my assessment. Mungkin ketika teman-teman ingin mengajar suatu bab, oke, kayaknya siswa perlu tugas tambahan deh. Nah, disitulah my assignment. Atau kayaknya mungkin kali ini saya mau ujian deh. Ya udah, di situ saatnya teman-teman bisa menggunakan aplikasi menu my assignment. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, my assignment. Sama seperti tadi, kita create assignment-nya. Kita create. Assignment-nya kali ini adalah SPLDV. Kasih untuk namanya teman-teman terserah kasihnya gimana. Saya buatnya SPLDV exercise 1 deh. Nah, lalu untuk skor jangan dikosongkan aja ya teman-teman. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana sistem skor itu bekerja.
Lalu assessment direktorinya, pilih direktorinya itu mau disimpan di mana teman-teman. Saya mau tadi yang create 8 di bab SPLDV. Oke ya. Oke, ada sedikit error. SPL DP exercise 1. Oke, di SPLDV ya. Saya di my directory, saya mau simpan di situ. Nah, di sini teman-teman, question list. Di situ artinya adalah kita ingin menambah pertanyaan. Kita ingin membuat pertanyaan. Nah, di sini kita bisa ambil dari question bank yang kita sudah punya. Oke, saya mau ambil. Saya mau ambil nih. Saya punya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat, dulu pertama banget skornya adalah 0, sekarang jadi 5. Kenapa? Karena, seperti yang tadi saya bilang, ketika teman-teman sudah membuat question bank, ada satu soal, teman-teman upload, bahkan kasih jawabannya, kasih skornya segala macam. Nah, ketika teman-teman tarik dia menjadi soal teman-teman di tugas atau di my assignment, maka soal itu semua terimport, semuanya itu terimport. Nah, seandainya saya mau tambah, saya mau pilih nomor 2, maka otomatis dia skornya menjadi 10. Semua terrecord, diambil semua. Nah, kalau teman-teman mau soalnya banyak lagi, silahkan ditambah-tambah seterusnya sampai sesuka-suka teman aja ya. Nah, lalu sekarang kita mau lihat gimana sih soal-soalnya ini, previewnya seperti apa. Kita tinggal klik previewnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini soalnya ada 2. Ini soal pertama, ini soal kedua. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman pilih delete assignment, maka otomatis ini langsung ini ya, dihapus. Nah, habis itu baru klik tanda ini checklist. Ini sudah simpan. Sekarang teman-teman bisa lihat ya, ini yang SPLDP exercise 1 kita yang 10. Yang 10 yang tadi yang pilihan. Yang ini teman-teman yang ada 10 ini. Sorry, SPLDP ini ada exercise 1, ada 1, ini ada udah ada coba yang tadi trial dipakai akun saya, nggak apa-apa. Tapi teman-teman ingat yang tadi SPLDP exercise 1 yang tanda kurungnya 10, yang tadi cuma saya beri 2 soal saja ya. Oke ya teman-teman, saya kira sekian dulu untuk question bank sama my assessment. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, betapa pentingnya kita membuat bank soal. Karena dengan banyaknya bank soal ini akan memudahkan kita untuk mengimport atau mengambil ketika kita ingin membuat my assignment. Ya teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Kalau ada pertanyaan teman-teman nanti bisa taruh di bawah, bisa komen. Ya kalau suka sama video ini ya bisa share, bisa komen. Kalau nggak suka atau mau ada pertanyaan bisa taruh di menu-menu komen ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. God bless you.